Meskipun aku diserang dari depan atau belakang, tapi aku selalu tahu siapa musuhku, Abdul. Tidak selalu, Yang Mulia. Apa maksudmu? Mudah saja menikahmu dari belakang, Yang Mulia. Karena kau berpikir tidak akan ada yang menikahmu dari belakang. Katakan padaku dengan jelas. Sudah jelas sekali, Yang Mulia. Kita tetap waspada karena kita tidak percaya pada musuh kita. Tapi masalah timbul saat orang yang kau percaya berbalik untuk melawanmu, Yang Mulia. Musuh tidak bisa menyakitimu, tapi bagaimana dengan persekongkolan yang dibuat orang terdekat? Diam! Apa yang kau maksud itu adalah Kan Baba. Kau tahu aku tidak bisa membunuhnya, jadi itu sebabnya kau bisa mengatakan hal ini. Kalau saja orang lain yang kurang ajar mengatakannya, sudah kupenggal kepalanya sekarang. Aku tahu itu, Yang Mulia. Tapi aku tetap harus memperingatkanmu, waspadalah terhadapnya. Berhati-hatilah, kalau tidak dia akan... Kau tidak takut mati rupanya. Aku tidak takut dengan kematianku, Yang Mulia. Tapi aku sangat peduli dengan keselamatanmu, Yang Mulia. Kau sudah menentang nasihat dari Perdana Menteri dan kau mengampuni Raja Takatmal. Dia akan menganggap ini sebagai penghinaan. Kau menentang nasihatnya, maka dia mungkin akan menentang keputusanmu. Aku tahu aku tidak mengikuti nasihat Kan Baba. Tapi dia seperti ayahku. Dia mengatakan bahwa keputusan raja berada di atas segalanya. Dia harus mengikuti keputusan itu. Aku sangat yakin bahwa dia akan menghargai keputusanmu. Tapi setelah ini, Tuan, apa yang harus kita katakan pada Yang Mulia? Aku punya wewenang untuk menanyai Jalal, tapi aku tidak harus bertanggung jawab. Mohon maaf, Yang Mulia, tapi keadaannya tidak sederhana kali ini. Yang Mulia telah memberikan ampunan padanya. Seringkali terjadi sebelumnya. Aku memberi pelajaran pada mereka yang menyatakan dirinya setia. Lagi pula dia adalah musuh. Kubur dia. Ayo Joda, aku akan mengajakmu berkeliling istana. Chandra, coba kau periksa apa semuanya sudah siap di dapur. Tapi Bu, bagaimana dengan... Suryaban akan mengajak Joda berkeliling istana. Surya, ajaklah Joda keliling istana. Baik. Aku sungguh berterima kasih kepadamu telah mengajak Joda ke istana kami. Sekali lagi terima kasih ya. Kami tidak mengharapkan saudari ipar kami berterima kasih pada kami. Maaf. Kami hanya menghormati keputusan mereka. Istirahatlah di kamar tidur kami. Sementara kami akan menyiapkan makanan. Baiklah. Silakan. Pikirkan dulu baik-baik sebelum kau bicara. Ikut Ibu. Bagaimana perjalananmu? Menyenangkan. Aku ada pertanyaan lain untukmu, Joda. Bolehkah aku tanyakan? Ya, tentu saja. Kau tidak memberitahu Chandra. Setidaknya, kau katakan padanya bagaimana kau mengenali pedangku ini, Joda. Kau mungkin sudah lupa. Saat Jalaluddin ada di sana, berpakaian seperti prajurit Rajput, aku mengeluarkan pedangmu dan mengacungkannya padanya. Bagaimana mungkin aku lupa pada pedang yang kuacungkan pada Raja Mughal? Aku selalu mengingatnya. Akhirnya, Jalal ada gunanya juga. Aku akan berterima kasih padanya nanti. Jangan katakan itu. Kau sudah berjanji untuk memenggal kepalanya. Kau tidak bisa berterima kasih kepadanya. Aku hanya bercanda, Joda. Aku ingat dengan semua janjiku. Aku akan gunakan pedang yang sama untuk memenggal kepala Jalal. Joda.
aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Silakan. Wah, ini sketsa Prithviraj Chauhan. Benar. Dia adalah kebanggaan bangsa Rajput. Dan dia adalah idolaku. Dia adalah idolaku juga. Kau tahu? Saat ulang tahun, Sujamal memberikanku buku tentang dia. Aku sudah baca semua tentang dia. Ngomong-ngomong, kau menyuruh orang yang menggambarnya dengan bagus? Aku tidak menyuruh orang. Aku membuatnya sendiri. Oh, benarkah? Kelihatannya kau seniman yang berbakat. Banyak orang lain yang memuji karyaku selain dirimu. Tapi setelah aku dengar pujian darimu, aku sangat senang. Dan itu terasa berbeda. Apa boleh aku membuat gambarmu juga, Joda? Apa kau pikir kau pantas mendapatkan hadiah hanya karena kau membuat gambar diriku? Sebenarnya, aku tidak membuat gambar ini untuk mendapat hadiah darimu. Tapi aku membuatnya untuk melihat senyuman di wajahmu. Kau bukan saja istriku. Aku selalu tahu dirimu. Kau membuat gambar ini untuk membuktikan bahwa kau seniman yang lebih baik. Ya Allah, untuk apa aku membandingkan diriku denganmu? Itu tidak mungkin. Aku tidak menggambar dirimu yang mulia, tapi seorang seniman yang menggambar dirimu. Dia bahkan belum pernah melihat yang mulia sama sekali. Itu tidak mungkin. Dia bisa membuat gambar yang begitu sempurna tanpa pernah melihatku. Seniman ini pantas dipuji. Ngomong-ngomong, aku pantas dapat penghargaan atas ini karena aku menceritakan ciri-cirimu sangat jelas, sehingga dia bisa membuat gambar diri yang mulia sangat sempurna. Tapi katakan sesuatu. Aku adalah milikmu. Lalu kenapa kau butuh gambar ini? Karena aku tidak selalu bersamamu yang mulia. Jadi aku harus mempunyai gambarmu, sehingga aku bisa selalu melihatmu, meski kau tidak ada di Agra. Maka kau akan berkata, apapun yang kau keluhkan tentangku pada gambar ini, tidak bisa kau katakan langsung padaku. Aku tidak punya keluhan terhadapmu. Dengar, setiap wanita di dunia ini punya keluhan terhadap suaminya. Itu kenyataan yang harus dihadapi para wanita. Semoga kejayaan sang raja tersebar di seluruh dunia. Ada kabar apa? Ada beberapa orang yang meninggalkan Amer menuju Bantul. Semua Raja Rajput di daerah itu bergabung untuk bersekongkol melawan kerajaan Mughal. Ada orang Amer. Kami menantang Amer. Mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk menentang kerajaan Mughal. Kau harus memikirkan strategi. Aku mohon maaf karena memotong pembicaraan yang mulia. Nona Tabasum ada di sini ingin bertemu yang mulia. Bawa dia masuk. Salam yang mulia. Aku suka gambarku yang kau buat. Terima kasih, aku baru menggambarnya di kertas dengan penjelasan dari Yang Mulia Ratu. Aku menghargai keahlianmu sebagai seorang seniman. Jadi aku ingin kau bisa membuat gambar lagi. Yang Mulia,
Silahkan jelaskan ciri-cirinya.